Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan Bufat dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 11. Kali ini kita akan mempelajari materi perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian dapat menjelaskan kembali faktor-faktor pendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia dan mendeskripsikan pertumbuhan dan perkembangan organisasi pergerakan nasional Indonesia. Mari kita perhatikan peta konsepnya. Diawali dari adanya politik etis yang melahirkan perluasan kekuasaan kolonial dan perkembangan pendidikan barat yang melahirkan munculnya golongan terpelajar dan golongan profesi pers yang kemudian mempengaruhi perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Di antaranya adalah munculnya organisasi-organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Indonesia Partai, Perhimpunan Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Partai Nasional Indonesia, dan sebagainya. Kemudian adanya manifesto politik, Kongres Pemuda, Kongres Perempuan yang akhirnya melahirkan identitas kebangsaan Indonesia. Faktor-faktor pendorong munculnya pergerakan nasional Indonesia, ada faktor yang muncul dari dalam, ada faktor dari luar. Dari dalam diantaranya adalah penderitaan rakyat selama penjajahan Belanda, adanya diskriminasi rasial, dan adanya politik etis. Sementara faktor dari luar diantaranya adalah pengaruh paham-paham baru dari Eropa, kemenangan Jepang atas Rusia yang mengangkat harkat dan martabat bangsa-bangsa Asia, dan pengaruh pergerakan nasional negara-negara Asia Afrika lainnya. Organisasi-organisasi yang muncul pada awal pergerakan nasional diantaranya adalah Budi Utomo yang didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Budi Utomo merupakan organisasi mahasiswa Slovia. Organisasi ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pendirian karakter bangsa Indonesia. Bahkan tanggal lahirnya dijadikan sebagai hari kebangkitan nasional, yaitu 20 Mei. Tujuan dibentuknya organisasi ini adalah menjamin kehidupan bangsa yang terhormat. Fokus organisasi Budi Utomo adalah generasi muda di bidang sosial, pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan. Selanjutnya ada Sarekat Islam. Sarekat Islam awalnya bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tahun 1911. Kemudian Sarekat Islam didirikan oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara para pedagang Islam demi memajukan perdagangan mereka dan mampu menyaingi para pedagang asal Cina. Anggota SI meluas, tidak hanya para pedagang saja. Selanjutnya ada Indonesia Partai. Indonesia Partai atau Partai Hindia adalah partai politik pertama di Belanda, di Hindia Belanda, yang berdiri di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Partai ini didirikan oleh 3 serangkai, yaitu Douwe Steger, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Latar belakangnya adalah kerjasama antara orang Indo dengan orang Indonesia asli atau yang disebut Bumi Putra. Kemudian organisasi-organisasi yang muncul pada masa radikal, diantaranya adalah Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia didirikan pertama kali pada tanggal 25 Oktober 1908 di Belanda oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suwoto. Awalnya berfokus pada kegiatan sosial budaya yang menyatukan pelajar Indonesia yang sama-sama tinggal di Belanda. Namun pada akhirnya juga bergerak di bidang politik. Tujuannya adalah untuk memperjuangkan kedaulatan dan kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya ada Partai Komunis Indonesia. Awalnya bernama ISDV atau Indische Social Demokratische Vereniging yang didirikan oleh Henk Sneevliet pada tanggal 9 Mei 1914. PKI merupakan salah satu partai politik revolusioner Indonesia yang memiliki peran penting dalam perjuangan pergerakan nasional Indonesia. Gerakannya bersifat radikal dan mengedepankan cara-cara kekerasan untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia.
PNI lahir sebagai organisasi untuk mengekspresikan rasa nasionalisme Indonesia pada masa pra-kemerdekaan. Pada tanggal 4 Juli 1927, Soekarno membentuk Gerakan Persatuan Nasional Indonesia. Kemudian pada Mei 1928 terjadi perubahan nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Tujuannya adalah kemandirian ekonomi dan politik. Selanjutnya organisasi keagamaan, di antaranya 1. Muhammadiyah, didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Asasnya Islam non-politik, bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Tujuannya mewujudkan umat Islam yang cerdas dan berwawasan kebangsaan. Yang kedua, Nahdlatul Ulama, didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya. Bersifat non-politik dan memusatkan kegiatannya pada bidang agama, sosial, dan budaya. Tujuannya adalah untuk mencerdaskan umat Islam dan menegakkan syariat Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Selanjutnya ada pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI. PERTI merupakan organisasi yang didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rusli pada tahun 1928 di Minangkabau. Tujuannya untuk meningkatkan kecerdasan dan persatuan umat Islam. Kemudian ada Majelis Islam Ala Indonesia atau MIAI. MIAI didirikan di Surabaya tahun 1937. Organisasi ini merupakan gabungan dari berbagai organisasi keagamaan. Ada Muhammadiyah, NU, PSII, PII, Al-Irsyad, Persis, Persatuan Ulama Indonesia, Al-Wasiliyah, Al-Islam, dan Parmusi. Pengurusnya adalah Kiai Haji Wahid Hasim, Kiai Haji Mas Mansur, Wondo Amiseno, Sukirman, dan Sastro Diwirio. Kemudian organisasi wanita. Pergerakan wanita diawali oleh Raden Ajeng Kartini. Pergerakan wanita mula-mula berupa pergerakan sosial, yaitu suatu pergerakan yang berjuang untuk menaikkan derajat atau kedudukan wanita dalam masyarakat. Yang berjuang untuk perjuangan ini diawali oleh Raden Ajeng Kartini, kemudian dilanjutkan oleh Dewi Sartika dari Bandung. Dewi Sartika mendirikan Sekolah Keutamaan Istri pada tahun 1904 di Bandung. Perjuangan kedua tokoh wanita tersebut dilanjutkan dengan lahirnya organisasi wanita seperti Putri Mahardika, Kartini Pon, Wanita Adi, Pawiyatan Wanita, Kerajinan Amal Setia, dan Pikak, pencintaan ibu kepada anak turunannya. Selanjutnya ada organisasi pemuda. Pada awalnya, organisasi pemuda yang ada bersifat kedaerahan. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, organisasi pemuda di Indonesia menjadi bersifat nasional dan keagamaan. Sekarang, coba kalian sebutkan contoh-contoh organisasi pemuda yang bersifat kedaerahan, yang bersifat keagamaan, dan yang bersifat nasional. Sekian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.